Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Peristiwa pembunuhan seorang wanita muda di rumahnya yang ada di Perum PJT Desa Jati Mekar, Purwakarta menggegerkan warga. Pelaku ternyata adalah orang terdekat yang sehari-hari tinggal satu rumah dengan korban. Orang yang sangat dipercaya oleh korban dan juga keluarganya, yaitu si asisten rumah tangga. Menurut pengakuan si ART, motifnya adalah karena gaji sebesar Rp500.000 miliknya belum dibayarkan oleh sang majikan. Polisi pun terus melakukan pendalaman akan kasus ini karena ditemukan banyak kejanggalan, termasuk ancaman-ancaman yang diterima oleh korban sejak bulan Juli 2025. Dan ekspresi sang suami yang tidak tampak berduka juga memancing kecurigaan netizen sampai akhirnya ada sebuah pengakuan lebih lanjut dari mulut si ART. Dan hal ini pun membuat segalanya lebih masuk akal. Pengakuan apakah itu? Apakah ancaman-ancaman kepada korban tersebut ada hubungannya dengan kasus ini? Sobat semua, kita ikuti sebuah kisah kasus dari Purwakarta ini sampai akhir ya. Dea Permata Karisma adalah seorang wanita muda berusia 27 tahun kelahiran tanggal 30 April asli Purwakarta. Dea dikenal sebagai pribadi yang ramah dan menyenangkan, suka bergaul sama semua orang. Wajahnya juga cantik. Dan dia juga sudah menikah dengan seorang pria bernama Ferry Riana yang bekerja di Perum Jasa Tirta. Kehidupan pernikahan mereka cukup bahagia sobat. Komunikasi berjalan dengan baik di antara keduanya. Dea yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah tidak lupa untuk selalu berkirim kabar melalui WhatsApp dengan sang suami. Dea dan Ferry belum dikaruniai momongan, sehingga di rumah dinas Perum PJT tersebut mereka hanya tinggal bertiga saja, yaitu Dea dan Ferry serta seorang asisten rumah tangga bernama Ade Mulyana, seorang pemuda berusia 26 tahun yang sudah 1 tahun ini bekerja dengan mereka. Ade sendiri bukan orang baru bagi mereka. Kabarnya orang tua dari Ade dulu adalah ART yang pernah bekerja di salah satu keluarga Dea atau Ferry, sehingga mereka pun sudah menganggap Ade ini sebagai bagian dari keluarga. Ferry pun tidak pernah menaruh rasa cemburu atau curiga kepada Ade, malah tanpa ragu dia selalu menitipkan Dea, sang istri, kepada Ade ketika dia harus dinas luar kota. Dan selama ini memang Ade bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Di antara tugas-tugasnya adalah pekerjaan rumah tangga seperti biasa, kemudian juga bertugas mengantar Dea berbelanja, dan juga memiliki tugas tambahan untuk membersihkan botol-botol plastik bekas yang menjadi usaha sampingan Dea. Menurut kabar, Dea sendiri juga memiliki aktivitas kantoran yaitu sebagai HRD di bidang pengembangan SDM di sebuah perusahaan swasta di sana. Sehingga secara ekonomi rumah tangga Dea dan Ferry ini bisa dikatakan sangat kecukupan, tidak ada masalah berarti. Namun kemudian sebuah cobaan melanda kehidupan Dea. Di sekitar bulan Juli 2025, Dea tiba-tiba saja mendapat ancaman atau teror di WhatsApp-nya dari seseorang yang tidak dia kenal, anonim nomornya. Dan ancaman tersebut sungguh parah sobat. Si peneror mengirimkan foto Dea tanpa busana sembari menuliskan bagaimana jika foto ini tersebar di PJT. Dia sangat tahu pasti bahwa itu adalah foto editan. Tapi walaupun begitu, ancaman tersebut cukup membuat dia takut dan khawatir. Ferry pun juga membaca pesan ancaman itu, dan dia juga tahu pasti bahwa itu adalah bukan tubuh dari sang istri. Tapi mereka sama sekali tidak tahu siapa pengirimnya dan apa maksudnya. Keduanya hanya bisa menebak-nebak. Jangan-jangan ini istri atau mantan si Fadel. Siapa lagi ya si Fadel ini? Kita flashback sedikit ya sobat.
Jadi beberapa waktu lalu Dea pernah membantu seorang temannya pria yang bernama Fadel untuk masuk menjadi karyawan di PJT dan berhasil. Memang mereka teman lama tapi tidak pernah ada hubungan istimewa. Lalu kenapa si Fadel ini bisa terlintas di dalam pikiran Ferry? Ternyata si ART yaitu Ade pernah membuat semacam berita hoax kepada Ferry yang mengatakan bahwa selama ini Mbak Dea sering berkomunikasi dengan Fadel ketika Ferry sedang tidak ada di rumah. Ade curiga jika Dea memiliki hubungan spesial dengan Fadel. Tapi Ferry tidak percaya begitu saja kepada Ade. Bahkan belakangan Ferry juga baru mendengar jika dia juga difitnah oleh si ART ini. Di depan keluarga Dea, Ade juga menyampaikan berita hoax bahwa Ferry ini memiliki wanita idaman lain. Tapi hoax tersebut tidak mematahkan rasa saling percaya di antara Dea dan Ferry, sehingga rumah tangga keduanya pun tetap berjalan dengan baik. Entah apa maksud si Ade ini mengadu domba keduanya. Kembali ke masalah ancaman tadi ya sobat, selain ancaman melalui WhatsApp, ancaman-ancaman langsung pun mulai dirasakan di sekitar rumah Dea. Ade pernah cerita jika ada pria bermasker yang mengawasi rumahnya. Kemudian saat Ade pergi berbelanja, dia juga pernah dibegal. Mendengar laporan-laporan tersebut, Ferry pun memutuskan untuk memasang CCTV di rumah. Kemudian juga mengantar Dea ke kantor polisi setempat untuk berkonsultasi. Mereka meminta arahan dari para petugas apa yang harus dilakukan jika mendapat ancaman seperti yang diterima oleh Dea ini. Petugas kepolisian pun mengarahkan mereka berdua untuk segera membuat laporan resmi. Setelah itu Ferry dan Dea berunding bersama keluarga besar mereka khusus mengenai hal ini dan belum sempat disepakati apa tindakan yang sebaiknya mereka lakukan. Tetapi kemudian sebuah peristiwa besar terlanjur terjadi dalam kehidupan Dea. Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekitar pukul 7:30 pagi, Ferry pergi berangkat kerja seperti biasa. Dia tetap tinggal di rumah ditemani oleh Ade si ART. Seperti biasa, Dea dan Ferry saling berkabar melalui WhatsApp dan di sekitar pukul 10 pagi Dea mengirim kabar bahwa dia akan pergi mencari sarapan diantar oleh Ade. Pesan tersebut dibaca dan dibalas oleh Ferry. Sampai siang hari, Ferry kembali mengirim WA ke Dea tapi tidak kunjung dibaca apalagi dibalas. Dan tiba-tiba sekitar pukul 12:30 siang Ade si ART ini tampak datang ke kantornya sembari tergopoh-gopoh dengan wajah terlihat sangat panik. Mas, pulang mas, Mbak Dea dikepung banyak orang. Ayo mas, cepat. Ade mengatakan hal tersebut dengan tubuh gemetar. Ferry yang terkejut pun segera berusaha menelpon sang istri, tapi tidak diangkat. Lalu Ferry mengirim WA ke grup RW menulis pesan, "Tolong, rumah saya dikepung." Setelah itu Ferry pun bergegas pulang bersama Ade. Dalam perjalanan pulangnya tersebut, Ade bercerita bahwa ada mobil putih plat B1070 yang datang tadi. Lalu turun 3 orang dari mobil tersebut mengepung rumah. Mendengar itu, Ferry pun menjadi heran. Hebat sekali ART-nya bisa hafal plat mobil tadi. Dia lanjut bertanya, "Lah, lalu kenapa kamu keluar rumah?" Ade menjawab jika tadi saya disuruh Mbak Dea beli susu. Ferry heran lagi mendengar hal itu. Sejak kapan istrinya suka susu? Kalau kopi, memang dia cinta sekali sama kopi. Tapi kok ini suruh beli susu? Akhirnya mereka berdua pun sampai di rumah dan sikap Ade mulai makin aneh, tidak wajar. Karena tiba-tiba saja Ade seolah kesulitan membuka pintu rumah. Malah kemudian memerintah Ferry untuk cepat buka pintu. "Ayo mas, cepat mas, buka pintu." Fokus Ferry pun kembali ke kondisi rumah. Biasanya jika ada orang datang, Dea sang istri akan terlebih dahulu membuka gorden jendela, mengintip siapa yang datang. Tapi kali ini sama sekali tidak tampak pergerakan dari dalam rumah. Dan setelah berhasil membuka pintu, Ferry pun langsung masuk ke dalam, tapi Ade tetap tinggal di depan, tidak ikut masuk. Di dalam rumah tersebut, Ferry kemudian menyaksikan bahwa tubuh sang istri sudah tergeletak di lantai rumah dalam kondisi berlumuran cairan merah sobat dan tidak ada lagi nafas yang keluar dari hidungnya. Tiba-tiba lagi, Ferry mendengar suara Ade dari arah luar rumah yang tampak meraung-raung tantrum seolah tahu bahwa Dea sudah tiada. Ferry jadi heran sekali karena Ade tidak ikut masuk. Tapi kok bisa tahu kalau Dea ini sudah tiada?
Ferry terus menyimpan kecurigaannya tersebut kepada Ade. Apalagi ketika Ferry melihat pintu tidak ada bekas dibuka paksa, begitupun jendela. Kabel CCTV juga ternyata sudah diputus. Sepertinya ini adalah ulah orang dalam. Begitu pikir Ferry saat itu. Dan dengan tetap berusaha tenang di depan Ade agar tidak memunculkan kecurigaan supaya Ade tidak lari kabur, Ferry lalu menghubungi keluarga Dea serta mengabarkan peristiwa ini. Pihak kepolisian dan rumah sakit pun langsung datang setelah menerima laporan. Tubuh tidak bernyawa Dea kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengetahui penyebab hilangnya nyawa. Tim kepolisian juga mengumpulkan keterangan dari para saksi termasuk Ferry juga keluarga Dea. Saat diperiksa, Ferry menyampaikan kecurigaannya kepada 3 orang, yaitu Ade si ART, Fadel si teman, serta istri ataupun pasangan dari Fadel yang mungkin cemburu kepada Dea. Ancaman-ancaman yang diterima oleh Dea juga diceritakan kepada polisi. Saat itu Ade juga dimintai keterangan. Dia pun tampak sangat berduka atas kepergian Mbak Dea majikannya. Betul-betul tampak sedih sobat. Sampai awalnya tidak ada yang menyangka bahwa sebenarnya dialah dalang dibalik kejadian ini. Betul sobat, hal ini pun berhasil diungkap kurang dari 24 jam. Ade pun akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian. Dia tidak lagi bisa mengelak. Keluarlah pengakuan dari mulut pemuda tersebut bahwa memang benar dialah yang menghabisi nyawa majikannya tersebut. Kita masuk ke motif serta kronologi sesuai keterangan tersangka ya. Motif yang disampaikan Ade di awal pemeriksaan adalah karena gajinya sebesar Rp500.000 belum dibayarkan oleh sang majikan. Adapun motif dari pelaku berdasarkan hasil penyidikan yang kami temukan, yaitu tersangka kesal dan sakit hati oleh korban karena gaji tidak dibayarkan. Dan apabila ada motif-motif lain masih dalam pendalaman. Namun dari hasil pendalaman lebih lanjut diperoleh pengakuan lagi jika si ART menaruh hati ternyata kepada majikan cantiknya tersebut sobat. Dan dia jugalah yang membuat ancaman-ancaman teror kepada Dea. Hal ini menjadi masuk akal karena setelah Ferry memasang CCTV di rumahnya di tanggal 5 Agustus, teror-teror tersebut tiba-tiba berhenti sama sekali. Lalu pada hari Selasa tanggal 12 Agustus pukul setengah 12 siang setelah Dea menyelesaikan makannya, saat itu hanya ada Dea dan Ade di dalam rumah. Dan saat itu cuaca di luar rumah sedang mendung sobat. Menurut cerita Ade, siang itu dia berusaha menagih bayaran sebesar Rp500.000 kepada Dea, tapi kemudian ditolak oleh Dea. Ade pun kemudian menjadi kesal dan sakit hati. Kemudian Ade mengambil sebuah palu lalu menyerangkannya ke kepala belakang Dea. Sekali Dea masih bisa berdiri. Setelah itu langsung Ade serang berkali-kali sampai akhirnya Dea tidak kuat lagi menahan sakit, kemudian terjatuh ke lantai berlumuran cairan merah akibat serangan benda tumpul tadi. Setelah memastikan bahwa majikannya tersebut tidak lagi bernyawa, Ade pun bergegas membuang barang bukti seperti HP Dea. Dia buang ke bawah jembatan Cinangka, lalu beberapa barang lainnya dia buang ke drainase wilayah Waduk Jatiluhur. Lalu setelah itu Ade membuat alibi dengan berteriak ke rumah-rumah para tetangga memberitahukan jika Mbak Dea dibunuh. Kemudian setelah itu dia ke kantornya Mas Ferry. Atas tindakannya ini untuk sementara Ade Mulyana dijerat dengan pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup. Tidak ditemukan adanya unsur berencana di sini. Setuju gak sih sobat kalau tidak ada unsur berencana? Lalu ancaman-ancaman tersebut termasuk apa ya? Ya semoga saja Ade bisa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Wanita cantik, anak kedua dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Soekarno dan Ibu Yuli Ismawati itu pun telah pergi untuk selamanya. Tapi kebaikannya akan selalu dikenang oleh semua orang yang mengenal Dea Permataharisma. Adik-adiknya merasa sangat kehilangan sosok kakak yang sangat penyayang. Mereka berharap supaya hukum bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk mereka dan juga korban.
Ferry Riana, sang suami, juga menyesalkan kejadian ini dan merasa heran terhadap pelaku yang ternyata menaruh hati kepada sang istri. Sama sekali tidak terlihat tanda-tandanya, tidak ada sikap genit sama sekali dari Ade. Dan satu lagi pertanyaan di benak Ferry, Jika menaruh hati kepada istri saya, lalu kenapa bukan saya yang dihabisi nyawanya? kita doakan bersama untuk Dea Permata Karisma binti Soekarno ya sobat. Semoga sudah beristirahat dengan tenang di sana, diampuni segala kesalahan serta diterima semua amal ibadahnya. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kekuatan serta keikhlasan untuk menghadapi ujian ini. Amin ya Allah. Sekian kisah kasus kita kali ini sobat, semoga selalu ada pelajaran yang bisa kita petik bersama. Jangan lupa tulis pendapatnya di kolom komen ya. Terima kasih buat semua yang menyimak sampai akhir, jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.